Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Baik, ini pertemuan kita yang keberapa ya? Tiga. Ya benar, tiga. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin secara Katolik, yang beragama lain silakan menyesuaikan. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Febri, apakah hadir? Hadir. Jenny? Hadir. Penny? Mana Penny? Ada yang tahu? Hadir. Sakit? Kok tidak memberitahu Ibu ya kalau dia sakit? Baiklah, nanti Ibu akan langsung ke rumahnya. Selanjutnya Radik, apakah hadir? Enggak, kurang tahu, Bu. Baik. Rika, apakah hadir? Dia masuk rumah sakit, Bu. Sakit. Kenapa dia? Sakit apa dia? Ada yang tahu? Kurang tahu, Bu. Baiklah. Baik. Cuma ada berapa orang ini? Yang lainnya sakit dan satunya tidak ada keterangan ya. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang ilmu ekonomi makro. Hari ini Ibu masih melanjutkan topik kita, yaitu ekonomi makro. Kemarin kita sampai di mana ya pengertian ekonomi makro? Apakah masih ada yang ingat apa itu ilmu ekonomi makro? Riyadi? Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara keseluruhan. Variabel-variabel tersebut antara lain pendapatan nasional, kesempatan kerja, atau pengangguran, jumlah uang beredar laju inflasi, pertumbuhan ekonomi maupun neraca pembayaran internasional. Baik, bagus. Yang akan Ibu tanyakan, kan dari semua variabel tersebut kita tidak pernah asing atau kita tidak asing mendengar kata-kata pengangguran. Ada yang tahu apa itu pengangguran? Febri? Tidak bekerja. Tidak bekerja. Jenny? Pengangguran adalah orang yang ya benar. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Nah, itu disebut pengangguran. Kenapa disebut pengangguran? Karena dia tidak memiliki pekerjaan dan pada saat itu dia menganggur atau tidak menghasilkan uang sedikit pun. Setelah kita mempelajari tentang pengertian ekonomi makro, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan-tujuan dari ekonomi makro tersebut. Nah, apakah ada yang tahu apa itu tujuan ekonomi makro? Tujuan ekonomi makro adalah mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi melalui yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Baik, tunggu dulu Febri. Baik, yang pertama kita tujuan dari ekonomi makro yaitu mengatasi masalah-masalah yang ada di kegiatan ekonomi. Yang kedua, Febri. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja. Baik, setelah kita mengetahui masalahnya, terus kita harus juga mencapai pemaksimuman atau pemaksimalan tenaga kerja yang dipakai oleh suatu negara agar tidak ada pengangguran sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. menciptakan ekonomi yang teguh. Nah, kalau kita bisa menciptakan ekonomi secara teguh dan kuat, maka masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah atau negara itu akan menjadi lebih sedikit atau berkurang, sehingga kita bisa dikatakan menjadi negara yang makmur atau negara yang maju. Nah, itu tadi merupakan tujuan-tujuan dari ekonomi makro. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang apa itu konsep ekonomi makro. Sebelumnya ada yang tahu apa itu konsep ekonomi makro? Konsep ekonomi makro mencangkup berbagai konsep dan variabel, tetapi selalu ada 3 topik utama.
Untuk penelitian ekonomi makro, teori fenomena makroekonomi biasanya terhubung ke output, pengangguran, dan inflasi. Ada yang tahu apa itu output? Tidak ya, output itu adalah salah satu hasil. Output itu bisa dikatakan hasil dari produksi yang dilakukan oleh suatu negara. Setelah itu ada kata inflasi. Apakah ada yang tahu apa itu inflasi? Tidak ada? Inflasi biasanya terjadi jika suatu pertumbuhan atau suatu ekonomi itu suhunya itu terlalu tinggi sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi itu secara cepat. Nah, inflasi ini bisa juga disebut sebagai kenaikan harga di suatu negara sehingga menimbulkan kegiatan ekonomi itu berjalan tidak stabil. Ada yang tahu gimana caranya agar kita bisa mengatasi inflasi? Ada yang tahu cara mengatasi inflasi? Salah satunya mengurangi jumlah Pengangguran, hampir-hampir mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, dan ini tuh dijadikan sebagai tugas oleh bank sentral untuk mengatur peredaran uang. Nah, jadi waktu itu bank sentral menggunakan kebijakan moneter, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar, dan kebijakan moneter ini juga dilakukan dengan cara yang pertama kan mengurangi jumlah uang yang beredar, yang kedua menaikkan suku cadangan atau suku bunga. Paham sampai di sini? Ibu, apa yang maksudnya suku bunga? Suku bunga itu biasanya itu permasalahan di bank ya. Biasanya kalau misalnya kita menabung atau kita menanamkan uang kita di bank, maka itu terdapat suku bunganya. Suku bunga. Nanti. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang permasalahan kebijakan dari makroekonomi itu atau ekonomi makro itu sendiri. Ada yang tahu permasalahan kebijakan ekonomi makro itu apa? Pertama, masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi, meliputi inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembangunan. Nah, sebenarnya itu neraca pembayaran. Nah, jadi salah satu masalah kita sampai sekarang ya, masalah jangka pendek, yaitu ada pengangguran juga termasuk, inflasi, sama ketimpangan neraca pembayaran. Nah, lagi-lagi inflasi ini tidak bisa dihindarkan. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu kadang bisa berubah-ubah dari kecepatan atau keterlambatannya untuk bertumbuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan kebijakan dari ekonomi makro tersebut. Ada yang tahu apa itu permasalahan kebijakan ekonomi makro? Riyadi? Masalah jangka pendek. Iya benar. Kan ada dua, masalah jangka pendek dan jangka panjang. Yang masalah jangka pendek itu ada apa aja? Meliputi inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran. Itu tadi sudah kita bahas ya tentang pengangguran. Ada yang masih ingat nggak pengangguran itu apa? Jenny? Pengangguran? Pengangguran adalah orang yang Tidak mempunyai pekerjaan atau yang belum mempunyai pekerjaan. Nah itu ya sekilas tentang pengangguran. Nah selanjutnya ada inflasi. Nah inflasi tadi membahas tentang kenaikan harga di sebuah ekonomi. Ternyata di dalam inflasi itu juga terdapat deflasi. Nah deflasi itu kebalikan dari inflasi, di mana harga suatu barang atau jasa itu menjadi turun di dalam sebuah perekonomian. Yang kedua yaitu permasalahan jangka panjang. Ada yang tahu apa itu permasalahan jangka panjang, Freddy? Permasalahan jangka panjang meliputi pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan ketersediaan dana Investasi. Nah, kita akan membahas
yang menduduki sebuah negara atau sebuah desa atau sebuah daerah. Makanya kita dinamakan penduduk. Nah, selanjutnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu biasanya mencakup tentang pergerakan perekonomian menjadi tingkat yang lebih baik atau menjadi tingkat yang lebih tinggi sehingga mencapai kemajuan perekonomian. Selanjutnya ada ketersediaan dana investasi. Ada yang tahu nggak sih investasi itu apa? Investasi? Ada yang tahu? Sampai di bank. Ya benar. Investasi itu nggak cuma kita berinvestasi nggak cuma di bank, tapi juga kita bisa berinvestasi di sebuah perusahaan. Dimana kalau misalnya kita berinvestasi, kita memiliki modal atau kita memiliki saham di perusahaan tersebut. Setelah kita menanamkan modal di perusahaan tersebut, maka kita akan mendapatkan bulanan atau hasil dari perusahaan tersebut sesuai dengan saham yang kita peroleh. Tadi adalah akhir dari materi kita. Nah, untuk sebagai pemantapan untuk materi ekonomi makro, Ibu ingin bertanya, apa itu ekonomi makro? Ada yang masih ingat apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro itu kegiatan ekonomi yang mencakup keseluruhan. Jadi itu semua perekonomian yang ada di suatu negara itu namanya ekonomi makro. Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ya. Baik, Ibu akan memberikan PR. PR-nya di halaman 115 tentang ekonomi makro ya. Itu dikumpulkan pas jam pelajar Ibu lagi. Hari apa ya kita? Hari Senin ya? Kita bertemu lagi dan Ibu minta PR itu dikerjakan dengan baik karena itu akan menjadi nilai untuk menambah nilai UTS kalian atau nilai semester kalian ya. Sekian, ada yang belum jelas? Jelas. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Saya minta Jenny memimpin doa. Terima kasih bagi pertama dari Bapak. Selesai. Baik, saya kira hari ini cukup menyenangkan ya diskusi kita karena banyak komunikasi yang dilakukan oleh siswa dan saya. Dan semoga kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan sehingga nanti bisa mengisi PR yang udah Ibu berikan ke kalian. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang dan sampai jumpa.